Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Alfiatul Hasanah, kemudian Sofiatul Nabila, Fitratul Iklima, dan Fahmi Bayu Prasetya. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Pengertian manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Jadi, manajemen dapat dikatakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hubungan berarti bertalian, berkaitan, dan bersangkutan yang satu arah atau tujuan dengan yang lain. Istilah sekolah di sini merupakan sebuah konsep yang luas yang mencakup baik lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non-formal. Sedangkan istilah masyarakat merupakan konsep yang mengacu pada semua individu, kelompok, lembaga, atau organisasi yang berada di luar sekolah sebagai lembaga pendidikan. Dan dapat disimpulkan yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan konsep yang melibatkan pelaku pendidikan, kepala sekolah, guru, peserta didik, wali murid, dan masyarakat dalam mengembangkan sekolah atau lembaga pendidikan yang terkait. Keberadaan suatu sekolah sangat bergantung pada masyarakat, terutama hubungan kerjasama dengan masyarakat. Semakin baik hubungan sekolah dengan masyarakat, maka semakin baik pula perkembangan dan eksistensi sekolah tersebut. Kemudian, prinsip peningkatan partisipasi masyarakat. Menurut Department for International Development atau DFID, dalam panduan pelaksanaan pendekatan partisipatif, prinsip-prinsip partisipasi masyarakat yaitu yang pertama cakupan, yaitu semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan. Yang kedua yaitu kesetaraan dan kemitraan atau equal partnership. Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan, dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak. Yang ketiga, transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. Yang keempat, kesetaraan kewenangan atau sharing power. Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi. Yang kelima, kesetaraan tanggung jawab atau sharing responsibility. Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya. Yang keenam yaitu pemberdayaan atau empowerment. Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain. Yang ketujuh, kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia. Keterkaitan masyarakat dengan lembaga pendidikan. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah merupakan bagian yang integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah. Oleh karena itu, hubungan sekolah dengan masyarakat harus dibina suatu
hubungan yang harmonis dengan tidak mengabaikan kode etik. Ahmadi 2014 menyatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain: 1. Informasi given to the public. 2. Persuasion directed at the public to modify attitude and action. 3. Effort to integrate attitude and action of institution with its public and of public with the institution. Teknik peningkatan partisipasi. Yang pertama, teknik tertulis. A. Buku pedoman permulaan tahun ajaran baru. B. Pamflet. C. Berita kegiatan peserta didik. D. Catatan berita gembira. E. Buku kecil tentang mekanisme membimbing anak. Yang kedua, teknik lisan. Home visit atau kunjungan rumah. B. Memanggil orang tua. C. Pertemuan. 3. Teknik peragaan. Hal ini diaplikasikan oleh lembaga pendidik dengan menyelenggarakan sebuah acara seperti pameran atau pentas seni yang dihadiri oleh stakeholder lembaga pendidikan tersebut. Yang keempat, teknik elektronik. Teknik ini menggunakan media elektronik sebagai perangkat utama dalam menjalankan manajemen kehumasan. Kegiatan yang biasa dilakukan berupa promosi lembaga pendidikan melalui media elektronik. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai komite sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Menurut Kompri 2014, disebutkan bahwa komite sekolah atau madrasah adalah salah satu bentuk organisasi yang merangkul dan mewadahi serta berusaha menyatukan visi dan misi komponen-komponen pendidikan yang terdapat dalam masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, menurut Kepmendiknas RI nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002, keanggotaan komite sekolah itu terdiri dari yang pertama, unsur masyarakat yang bisa saja berasal dari orang tua atau wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh dunia usaha atau industri, organisasi profesi, tenaga pendidikan, wakil alumni, wakil peserta didik. Kemudian ada unsur dewan guru, yayasan, badan pertimbangan desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah. Nah, anggota komite sekolah ini sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, pengurus dipilih dari anggota. Nah, ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komite sekolah adalah badan atau lembaga yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih secara musyawarah untuk mewadahi peran serta masyarakat pada suatu satuan pendidikan dan mempunyai tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan. Kemudian tujuan komite sekolah. Nah, komite sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah dengan melibatkan masyarakat. Menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, tujuan dibentuknya komite sekolah ini sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam menyelenggarakan
serta pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Nah, sedangkan menurut Mulyasa tahun 2014 itu ada 4. Yang pertama yaitu mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholders pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan mempertanggungjawabkan yang terfokus pada kualitas pelayanan peserta didik secara profesional dan terbuka. Yang kedua, mewadahi partisipasi para stakeholder turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya. Yang ketiga, mewadahi partisipasi baik individu maupun kelompok sukarela, pemerhati atau pakar pendidikan yang peduli kepada kualitas pendidikan secara profesional dan selaras dengan kebutuhan sekolah. Yang terakhir, menjembatani dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang mempunyai ketertarikan dan kewenangan di tingkat daerah. Selanjutnya yaitu peran komite sekolah. Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Menurut Nasution 2007 dan Hasbullah 2006, peran komite sekolah atau madrasah dalam meningkatkan mutu, kualitas, dan pelayanan di satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberi pertimbangan, advisory agency. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan atau nasihat adalah kemampuan komite sekolah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan di satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan informasi, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Yang kedua yaitu pendukung, supporting agency. Komite sekolah sebagai pendukung adalah bentuk dukungan komite sekolah baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga yaitu pengontrol, controlling agency. Pengontrol adalah pengawasan yang dilakukan komite sekolah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Yang keempat yaitu penghubung, mediator agency. Mediator adalah pihak netral yang membantu pemerintah dan masyarakat di satuan pendidikan dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Setelah peran komite sekolah, selanjutnya yaitu fungsi komite sekolah. Fungsi komite sekolah adalah menumbuhkan perhatian dan komitmen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana untuk meningkatkan mutu pendidikan. Komite sekolah juga berfungsi memberikan masukan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044-U-2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, fungsi komite sekolah atau madrasah adalah sebagai berikut. Pertama, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kedua, melakukan kerjasama dengan masyarakat, perorangan atau organisasi atau dunia usaha atau dunia industri dan pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Tiga, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Yang keempat, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan, dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dalam pendidikan.
Yang kelima, mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Yang keenam, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam.